PKS tolak wacana Jokowi Cawapres, ide absurd dan menyedihkan. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menolak wacana Presiden Joko Widodo, Jokowi, maju menjadi calon wakil presiden, Cawapres, pada tahun 2024. Mardhani menilai itu adalah ide absurd alias tidak masuk akal. Pertama, ini menyedihkan dan memalukan. Karena jadi contoh buruk panggung elit. Rakyat akan marah dan kecewa. Kedua, tolak ide absurd ini, kata Mardhani kepada wartawan, Kamis, 15 September 2022. Wacana Presiden 2 periode bisa maju sebagai cawapres ramai di media usai adanya pernyataan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, MK, Fajar Laksono. MK menegaskan pernyataan Fajar Laksono itu adalah mewakili pribadi, tidak mewakili MK. Namun, menurut Mardhani, harusnya semua pihak saling menjaga diri. Semua harus saling jaga diri. Apalagi masalah kenegaraan, super serius, kata dia. MK mesti jaga marwah dan menjaga konstitusi, imbuhnya. Mardhani mengajak semua pihak untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat. Dia kembali menegaskan bahwa PKS menolak wacana Jokowi maju jadi cawapres. Ketiga, rakyat perlu bersama menjaga agar ruang demokrasi sehat. PKS menolak tegas, tuturnya. Diketahui, MK memberikan klarifikasi soal pernyataan Presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden, Cawapres, yang ramai di media massa. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga putusan MK. Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, demikian siaran pers Humas MK. Wacana Jokowi Cawapres di 2024 tuai pro kontra. Wacana bahwa Presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden, Cawapres, ramai hingga menuai pro dan kontra di media. Mahkamah Konstitusi, MK, lalu memberikan klarifikasi soal isu tersebut. Wacana tersebut menuai pro kontra baik dari partai politik hingga dari mantan ketua MK. Mahkamah Konstitusi lalu memberi klarifikasi terkait polemik itu. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga putusan MK. Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, demikian siaran pers Humas MK kepada wartawan, Kamis, 15 September 2022. Pernyataan tersebut merupakan respons jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chatwa, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu. Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar, akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chatwa, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan pemberitaan, ujarnya. Sehubungan dengan itu, pada saat menjawab chatwa dimaksud, tidak terlalu diperhatikan bahwa jawaban tersebut dimaksudkan untuk tujuan pemberitaan. Sehingga jawaban disampaikan secara spontan, singkat, informal, dan bersifat normatif, bebernya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki menegaskan bahwa Presiden 2 periode tidak bisa nyalon wakil presiden, nyawapres. Hal itu menanggapi tafsir yang beragam di berbagai media soal hal itu. Pasal 7 UUD tidak boleh hanya dibaca harfiah tapi harus dibaca dengan sistematis atau kontekstual, kata Jimli kepada wartawan, Kamis, 15 September 2022. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 8, 1, berbunyi. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wapres sampai habis masa jabatannya.
Jika Jokowi jadi Wapres 2024, maka pasal 8 ayat 1 UUD 1945 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan pasal 7. Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin, kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti, ucap Jimli. Denny Indrayana kritik wacana Jokowi cawapres. Ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Denny Indrayana mengkritik wacana pencalonan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjadi calon wakil presiden, cawapres, dalam pemilu 2024. Denny Indrayana menjelaskan mengapa Jokowi tidak bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Tidak bisa. Mengapa? Karena pasal 7 UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden untuk maksimal 2 periode, kata Denny Indrayana dalam keterangannya, Kamis, 15 September 2022. Selain itu, Denny juga menjelaskan soal tidak bisanya dilaksanakan mekanisme